asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, puji syukur kehadirat Allah yang sudah karunia kepada kita pagi hari ini sehingga kita masih bisa bernafas, kata Bu. Ya. Masih hidup semua ya? Masih hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, kalau kalian hidup berarti harus bernafas. Ya, kalau tidak bernafas namanya mati. Bisa mati dan juga bisa juga dorman. Dorman itu ciri-cirinya makhluk hidup kan? Ya, dorman itu telur itu loh, tahu nggak telur? Telur atau biji itu makhluk hidup atau makhluk mati? Ayo. Nah, telur itu tidak hidup dan tidak mati, tapi dia dorman. Ya, dorman itu tidur panjang. Ya, dia hidup dari energi yang ada di dalam. Ya, kalian simpen biji di ruang kedap, dia masih tetap hidup sampai ketemu tanah dan air baru bisa tumbuh. Ya, namanya dorman. Nah, baik, sebelum mulai, mari kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah beserta artinya. Yuk, dipimpin oleh siapa ya? Apa sih yang wajahnya jarang bicara nih? Cari yang jarang bicara. Safia, oke, Safia mana Safia? Lu malah hilang. Safia. Hilang malah. Lo kok hilang? Oh ya, hilang. Safia Star 5B. Ayo, silakan. Buka mic-nya dan dibuka mic-nya Safia sama kameranya. Hilang lagi. Ya. Safia, bisa dengar Pak Priyo? Safia. Ayo Mbak Safia. Enggak. Safia. Oke, baik. Najwa aja. Najwa mana Najwa? Najwa itu kelas berapa ya? Di Najwa Aulia. Silakan. Dipimpin baca Al-Fatihah beserta Pak, enggak pernah, Pak. Gantian. Najwa dulu, Najwa Aulia. Baca Al-Fatihah beserta artinya, yang lain mengikuti. Ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Oke, Sadaqallahul-Adzim. Baik, tadi kita sudah bahas salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Ya, tetapi tidak hanya bernafas. Ada berapa ciri makhluk hidup yang sudah kalian ketahui waktu itu? Halo, ada berapa ciri makhluk hidup yang kalian ketahui? Ayo, ingat nggak? Masa hanya satu ciri makhluk hidup? Ada, apa lagi? Bernafas. Bernafas. Ya, terus? Bukan makanan. Makanan. Berkembang biak. Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Terus? Apa lagi? Yuk. Tumbuh, bagus. Terus? Kalau dicubit bilang sakit. Itu apa namanya? Terhadap rangsangan. Bereaksi terhadap rangsang. Kemudian? Kalau kedinginan, ambil jaket. Apa namanya? Kalau musim kemarau, daun-daunnya pada jatuh. Beradaptasi. Kan, ya. Baik. Makhluk hidup itu keren, pandai beradaptasi. Ya. Kalian tinggal di tempat yang udaranya bersih, hidup. Tapi di Jakarta yang udaranya penuh polusi juga bisa hidup. Manusia itu pandai beradab, makhluk hidup, maaf, bukan hanya manusia. Makhluk hidup pandai beradaptasi, tapi yang paling pintar beradaptasi adalah manusia. Udaranya panas, bikin AC. Ya, bikin AC lah dia. Pengen dingin, bikin kulkas. Ya, tetapi kalau tumbuhan kekeringan, dia adaptasinya dengan menjatuhkan daun-daunnya. Nah, baik. Tetapi di balik kemampuan beradaptasi ini, manusia juga memiliki masalah nantinya. Misalnya, yang akan dibahas oleh Bu Rina nanti. Ketika manusia itu biasa hidup di tempat yang udaranya kotor, maka akan terjadi namanya gangguan pernafasan. Nah, baik, nanti akan dibahas lebih luas oleh Bu Rina. Oke, mari kita simak bersama-sama yang akan disampaikan Bu Rina. Ingat adabnya ya. Kalau sekarang ketika Bu Rina sedang menerangkan, kalian boleh mematikan mic dan kameranya kalau tidak stabil. Kalau stabil ya mic-nya saja dimatikan. Begitu nanti ditanya Bu Rina, langsung mic-nya dinyalakan, menjawab yang ditanyakan oleh Bu Rina. Oke, baik, silahkan Bu Rina, kita bisa mulai. Ya, terima kasih Pak Priyo. Oke teman-teman, yang Bu Rina sampaikan nanti sebenarnya sudah ada di modul ya. Semoga sih teman-teman sudah baca ya. Kita belajar tentang kehidupan sehari-hari ya. Nanti banyak sekali beberapa penyakit yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Bu Rina mulai share screen dulu ya. Sudah terlihat? Belum. Tunggu. Sudah. Ya, Sudah. Oke, siap semuanya? Minta tolong, karena ini nanti kameranya kan dimatikan dan mic-nya dimatikan saat Bunda menjelaskan. Jadi, minta tolong semuanya belajar dan berusaha untuk bertanggung jawab. Tidak ditinggal pergi atau dengan posisi tiduran ya. Kita tetap mengingat adab dalam belajar. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, seperti mungkin Vikon pada pagi hari ini ya, yang sudah biasa kita lakukan dan setiap hari, kita sungguh-sungguh insya Allah manfaatnya juga bisa kita rasakan. Pahala juga akan berlipat ganda. Begitu ya teman-teman ya. Oke, semuanya siap?
Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, kita akan membahas gangguan pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya mungkin Burna mau ingat-ingat sebentar ya materi yang pekan lalu. Pekan lalu tentang apa sih? Organ, betul. Organ pernafasan manusia, ya. Organ pernafasan manusia. Kemudian 2 pekan yang lalu organ pernafasan hewan. Sekarang Burna mau cek deh. Nanti yang bisa jawab, silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Oke, siapa yang masih ingat? Nih. Silakan, boleh menyalakan mikrofonnya. Batang tenggorokan. Nah, kemarin batang tenggorokan nama lain apa? Terima kasih Mas Fakih dan teman-teman yang lain. Trakea. Nah, oke, berarti masih ingat. Yang lain ikut mendengarkan ya. Yang kedua. Setelah trakea itu ada bronkus, lalu bercabang lagi. Ya, percabangan bronkus dinamakan bronkiolus. Sip, berarti masih pada ingat. Nah, fungsi bulu hidung. Gampang banget. Untuk menyaring udara. Ya, betul sekali. Menyaring udara yang masuk melalui rongga hidung. Betul. Oke, lanjut. Paru-paru. Betul, paru-paru, tapi di bagian paru-paru yang lebih detail. Apa namanya? Alveolus. Good job, betul. Lanjut. Nah, ini. Ya. Kamu dengar dari sini? Sekat antara rongga dada dan rongga perut, apa itu? Jangan sampai kepeleset ya nyebutnya. Diafragma. Iya, diafragma. Good. Hap. Nah, apa yang kalian ketahui tentang inspirasi, teman-teman? Itu proses udara masuk, Bu. Ya, berarti dia masuk. Berarti masuknya udara pada rongga pernafasan. Maaf, pada organ pernafasan. Ya, masuk. Jadi kan pernafasan itu kan keluar masuknya udara. Nah, fase inspirasi berarti fase di mana udaranya masuk. Lalu kebalikannya. Keluar. Ya. Saya sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini ya nak ya. Inspirasi, dan lain sebagainya. Oke. Alhamdulillah masih pada ingat. Nah, sekarang mari kita bahas. Ya, gangguan pernafasan pada manusia. Nah, penyebabnya ini ada macam-macam, nak. Ada lingkungan, tadi yang disampaikan Pak Priyo ya, ketika orang terbiasa hidup di daerah panas misalnya, kemudian pergi ke puncak atau liburan ke tempat yang dingin, maka akan berpengaruh terhadap organ pernafasan. Lalu ada virus dan bakteri. Penyebab lainnya ada penyakit keturunan atau bawaan. Lalu, kok sama ini, maaf Bunda belum edit. Ya, ada 3 ya, virus dan bakteri, penyakit keturunan dan lingkungan. Oke, maaf ya. Mari kita lanjutkan. Apa sih? Nah, itu siapa itu? Gangguan kesehatan yang pertama yaitu flu. Insya Allah semuanya sudah paham ya, flu itu seperti apa. Atau sering kita sebut dengan pilek. Pekan kemarin juga sudah dibahas ya. Hidungnya tersumbat, kemudian ada lendir. Kalau malam itu kita susah bernafas ya, karena rongga hidung kita dipenuhi dengan lendir, sering bersin-bersin, dan lain sebagainya. Kira-kira apa tuh penyebab penyakit flu atau influenza ya? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, mari kita lihat. Ya, penyebabnya itu ternyata disebabkan oleh virus. Nama virusnya virus influenza, ya. Nama virusnya influenza. Kemudian, apa gejala dari penyakit flu ini?
Nah, tadi ya bersin-bersin, demam, ya kalau sudah terlalu parah memang suhu tubuh akhirnya meningkat atau suhu tubuhnya menjadi tinggi, tapi tidak setinggi penyakit lainnya ya, biasanya anget gitu ya kalau hidung kita benar-benar tersumbat gitu ya. Terus pilek, kadang disertai dengan batuk-batuk juga. Gitu. Kemudian bagaimana pengobatannya? Ya, debu juga bisa. Nah, kita sudah tahu ya. Lalu sebenarnya virus flu ini, influenza ini bisa hilang dengan sendirinya gitu ya. Maksimal 1 minggu ketika kita memang bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan baik. Nah, tapi kalau sudah parah, bisa jadi menjadi indikasi dari penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau kita flu, apa yang kita lakukan? Nah, minum banyak air hangat ya setiap saat. Misalnya sering. Jadi kita basahi tenggorokan kita sehingga organ pernafasan kita itu nyaman rasanya ya. Jangan minum es dulu ya. Kemudian hindari makanan yang tidak sehat. Sedang flu tapi makannya Masya Allah. Misalnya ciki-ciki itu banyak dimasukkan, kemudian apalagi makanan-makanan, minuman-minuman yang berwarna seperti itu. Insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, tentang flu seperti itu ya. Flu pilek ternyata disebabkan oleh virus influenza. Oke, lanjut. Nah, bronkitis. Kira-kira kalau ada istilah bronkitis itu ada gangguan di organ mana ya? Tenggorokan. Tenggorokan kah? Aku dulu pernah kena paru-paru. Paru-paru. Apa? Dulu pernah kena aku, Bu. Ya. Oh gitu. Siapa tadi yang sudah pernah kena bronkitis? Siapa tadi? Orlen. Oh gitu. Memang sudah ada. Oke. Ya, nanti kita bahas dulu satu persatu ya. Bronkitis berarti gangguan pada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Apa dengan namanya ya? Berarti dia menyerang bronkus. Memang semuanya pernah menyerang organ pernafasan ya, tapi khusus bronkitis dia yang diserang adalah bronkus atau ada permasalahan di bagian bronkus. Gejalanya apa? Demam, kemudian menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Oh, berarti ternyata ketika orang terkena bronkitis itu yang tersumbat itu bagian bronkusnya ya, sehingga menyebabkan penderita itu mengalami sesak nafas. Kayak apa sih? Coba mari kita lihat nih. Oh, kayak gini. Nih, ini yang normal tuh seperti ini kan, di sini percabangan ini kan trakea, bronkus ini ya di sini ya. Kemudian menyabang lagi bronkiolus, di sini ada cabang-cabang banyak. Oh, ternyata kalau yang normal itu dia bersih. Ya kan? Bersih, tidak ada mukus. Mukus itu apa? Lendir ya. Kemudian yang terinfeksi atau yang terkena bronkitis itu di sini terdapat banyak sekali mukus atau otomatis ketika bernafas udara masuk dan ketika melewati bronkus atau bronkiolus maka akan terganggu ya karena nggak bisa lewat. Ada ininya, ada mukusnya, tidak bisa sampai ke alveolus. Kalaupun sampai tidak selancar ketika kondisi normal. Begitu? Oke. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, tadi yuk kita bahas yang tadi menyampaikan bronkitis itu Orlen, betul? Iya. Mas Orlen bisa cerita sedikit? Lupa ya, Bu. Udah lama banget. Oh, udah lama. Sekarang sudah sembuh, Mas Orlen? Udah. Alhamdulillah. Dulu berarti itu ya, Mas Orlen? Yang Orlen rasakan apa? Nih, kita wawancara yang sudah pernah dan alhamdulillah sudah sembuh ya, Mas Orlen ya. Dulu yang dirasakan apa, Len? Ya sedikit sesak Bu rasanya ya. Ya ada batuknya, ya bercampur aduk jadi sakit. Oh gitu. Kemudian tahu kalau itu termasuk bronkitis setelah periksa? Oh iya. Itu usia berapa ya Mas Orlen? Usia 5 tahun, Bu. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya, sekarang sudah sembuh dan semoga Mas Orlen tidak akan terkena lagi penyakit apapun ya, Orlen ya. Oke. Kalau aku kenanya TBC, Bu. Ya nanti aja nanti. Nah, nanti Bruna wawancarai ya. Pernah. Oke, sudah dapat 2 ya, flu dan bronkitis. Mana lagi? Nah, ini dia. TBC atau tuberkulosis. Kalau tadi influenza atau flu itu disebabkan oleh virus, kalau yang ini penyebabnya adalah bakteri. Dan bakteri itu bisa
Biasanya Saya di kok nggak bisa, makanan Zoom-nya nggak bisa keluar suaranya gimana ya? atau lingkungan. Dia mengalami Nggak bisa suara. Ya. Nah, penyebabnya ada nih nama bakterinya nih. Jadi nama bakterinya tuh bagus ya. Mycobacterium tuberculosis. Jadi Oh, ya, ternyata nama bakterinya yang digunakan si Anu sebagai nggak nama bisa dengar penyakitnya suaranya. juga Soalnya ya. dari sini. Mycobacterium tuberculosis. Oh, nama penyakitnya jadinya tuberkulosis atau lebih terkenal dengan sebutan TBC. Nah, teman-teman, TBC ini biasanya sering diderita oleh anak-anak ya. Bakteri ya. Biasanya kalau anak-anak yang kurus gitu ya, kemudian dia lemesan, kalau main sebentar sudah ngos-ngosan atau terengah-engah nafasnya, kemudian nafsu makannya juga nggak banyak, biasanya itu wah kena TBC tuh pasti. Nah, maksudnya biasanya orang menebaknya kena TBC karena memang ciri-cirinya seperti itu. Nah, ini dia menyebabkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Silakan dilihat gambarnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau sebutannya itu paru-parunya itu ada fleknya gitu ya. Ada nodanya. Nah, itu disebabkan oleh bakteri itu tadi. Nah, dia menyebabkan bintil-bintil atau flek pada paru-paru. Nggak ada yang suaranya, Bi. Cek, Nggak cek. ada icon suaranya. Teman-teman, masih dengar suara Bu Rina? Ya. Oke. Nah, teman-teman masih konsen ya. Yang tidak ditanya berarti di off kan ya, karena Bu Rina masih mendengar teman-teman yang apa ya tadi ngobrol sedikit. Oke, terima kasih. Bu Rina lanjut. Nah, ini dia TBC. Awalnya normal seperti ini, dia bersih. Kemudian ada satu titik bercak. Kemudian lama-kelamaan dia muncul banyak. Nah, lalu kalau sudah parah, dia akan seperti ini, nak, kondisi paru-parunya. Mengerikan sekali ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, biasanya, yaitu tadi, orang dewasa juga bisa terkena TBC. Dan kalau informasi dari medis, biasanya orang yang terkena TBC itu akan mengkonsumsi obat rutin selama 6 bulan ya. Tapi ini menurut informasi dari Bu Rina juga, ada juga yang mungkin kan kadang ada orang yang saya nggak bisa minum obat-obatan dari dokter. Ternyata akhirnya mereka memilih untuk pengobatan herbal, misalnya dengan madu dan lain sebagainya. Cuman kalau secara medis memang harus ditangani dengan obat yang rutin 6 bulan. Oke, sekarang siapa tadi yang pernah terkena? Saka. Saka ya? Oh iya Mas Saka. Oh Mas Saka pernah, nak? Pernah.